Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat, hari ini atau tahun-tahun terakhir, sekitar 10 tahun ini, kita sebetulnya bangga bahwa banyak umat Islam, saudara-saudara kita yang taat, yang antusias, yang sangat senang, dan punya kelebihan harta. Ini ditinjau dari antusiasnya ingin melaksanakan umroh. Ya, memang ini adalah anjuran Allah, anjuran Rasul. Tapi yang saya pikirkan bahwa ketetapan untuk melaksanakan misalnya umroh atau haji itu ya sekali lah seumur hidup. Yang kedua, umroh ini ya boleh sampai 4 kali ya. Namun melihat fenomena kehidupan umat Islam, ya, saya itu berpikir keras karena 4 kali, 3 kali, 2 kali. Kalau saya pikir sekali haji paling banyak ya 3 kali umroh bagi yang betul-betul punya kemampuan ekonomi lebih. Nah, tapi ada lagi perintah Allah yang harus kita perhatikan. Memang naik umroh itu nikmat, naik hotel, naik pesawat beramai-ramai, kepuasannya ada. Tapi sebetulnya dalam ibadah untuk mendapatkan ridho Allah itu bukan soal kepuasan, tapi soal jihad, kepentingan, kebaikannya untuk kita bersama. Nah, saya melihat banyak saudara kita, misalnya abangnya, adiknya, ya katakanlah sesama umat Islam itu, yang hari ini untuk menyekolahkan anak, untuk membuat rumah yang layak, ya, saya prihatin. Karena orang lain menganggap umat Islam ini miskin. Ya, saya tahu saya katakan dari agama, tapi orang lain, umat Islam ini miskin, hina pada pandangan mereka. Tapi kalau dilihat berkali-kalinya umroh umat Islam, tentu itu menunjukkan harta yang banyak. 1 kali itu kalau berdua saja itu mencapai misalnya 50 lah, 30 biaya 5 juta, berdua 10, berarti kan sudah 70 juta. Kalau sempat 3 kali, 7 kali 3, 21. Nah, menurut pikiran saya sesuai dengan Al-Quran, ayat Al-Surat Baqarah ayat 215 itu, ya, memang ada sahabat bertanya, Amru bin Jumuah namanya, kepada Rasulullah, bagaimana cara menginfakkan harta karena dia kaya, ya kan. Tapi itu kata tafsir Sa'rawi, dia mewakili pertanyaan-pertanyaan orang lain juga. Maka yang paling saya pikirkan itu ada infak atau sedekah itu ditetapkan atau disebutkan kepada orang tua, kepada
karib kerabat dulu kepada anak yatim, fakir miskin. Nah, ada kemudian fisabilillah atau ibnu sabil atau orang yang menuntut ilmu atau dalam perjalanan. Itu kalau kita bersedekah lain dengan zakat ya. Kalau zakat itu kan artinya ada 8 asnaf yang berhak. Tak ada orang tua di situ, tak ada karib kerabat di situ ya. Tapi kalau ini Al-Baqarah 215 itu intinya memang bertanya apa yang akan diinfakkan. Ya, pertanyaannya jawabnya pastilah segala harta apa saja yang baik-baik. Tapi arahnya atau kepada siapa? Kepada ibu dulu. Kalau ibu kita miskin, tak ada rumah, buatkan rumah. Kalau dia miskin, kasih belanja setiap hari misalnya. Nah, kemudian kepada karib kerabat. Nah, karib kerabat inilah yang mungkin yang jarang kita perhatikan. Karena kita banyak untuk umroh. Tadi itu, ya minimal tuh 2 kali lah. Yang ketiga itu kasihlah kepada saudara kita yang sedang miskin, rumahnya tak siap, anaknya tak bisa selesai kuliah karena biaya cuma 2 juta. Kan menyedihkan sekali saudara. Karena potensi orang-orang yang mendapatkan pendidikan itu, ya, itu artinya bisa membawa kemaslahatan umat, paling tidak untuk keluarganya atau dirinya. Nah, kita sudah berjasa. Pahalanya tentu apa yang diperintahkan Allah itu berlipat ganda pahalanya. Kalau hanya mencari pahala, cukup kita sudah sholat subuh, kita sholat Isra, itu pahalanya menurut hadis. Saya tanya di ustadz-ustadz Pekanbaru ini, itu sama dengan haji dan umroh, pahala 2 rakaat sholat ya setiap waktu terbit fajar atau Isra, namanya sholat Isra, sunat Isra ya, tambah lagi duha. Jadi itu sudah cukup. Jadi himbauan saya, penekanan bicara saya ini ke arahnya, kalau sudah punya kemampuan 2-3 kali umroh, cukuplah, paling banyak itu 2 atau 1 saja udah. Kita arahkan amalan itu yang paling membuat bahagia keluarga kita. Kalau kita memperhatikan kuliah anaknya, pendidikan anaknya, rumahnya yang barangkali dari dulu papan buruk. Saya sedih sekali melihat umat Islam ini. Hari ini dia berbangga-bangga terus umroh, berjuta-juta. 2 orang 70 juta, ada yang 100 tuh, karena dia punya kemampuan. Alangkah indahnya ekonomi keluarga kita yang murad-marid kita berikan dia, kita angkat derajatnya di depan orang lain. Ya, saya kalau kaya, saya pasti bantu keluarga-keluarga saya, ya yang lemah. Tapi saya tidak begitu kaya. Itu niat saya dari dulu, belikan mobil, belikan usaha. 100 juta, 70 juta udah bisa dia bikin kedai, sudah bisa dia bikin rehab rumahnya, sudah bisa dia menyekolahkan anaknya. Bayangkan itu saudara, sedih kita. Ya, saya tidak melarang saudara-saudara untuk berbuat enak, tapi jangan untuk diri sendiri saudara. Bagaimana saudara kita yang anaknya mungkin tak selesai kuliah, ya bukan karena bodoh, karena dia tidak bisa bayar SPP, dia tidak bisa memasukkan SMA, ya kemudian untuk karena orang tua itu asik mencari rezeki, kadang-kadang dia tidak sempat menghirau mengurus anaknya, akhirnya anaknya menjadi pecandu narkoba. Makanya umat Islam, marilah kita melihat saudara-saudara kita, karib kerabat kita, adik kita, abang kita yang mungkin ekonominya lemah, ya kita bangun, berikan dia duit sedikit, usaha gitu. Saya kira itu tekanan saya. Silakan naik umrah, silakan, tapi batasilah. Masih ada perintah Allah yang lain, yaitu infak. Karena ayat infak itu dalam Baqarah saja banyak sekali saudara. 215, ada 260 tak salah saya, berlipat-lipat ganda jika Anda berinfak Allah murahkan rezeki.
Bahkan menurut saya kalau kita sakit-sakit itu ya, itu lebih baik kita berinfak saudara daripada bayar rumah sakit mahal-mahal. Yakinlah yang menyehatkan itu Allah, bukan obat. Obat itu hanya perantara. Banyak orang berobat tidak sembuh-sembuh, mati apalagi musim Covid ini. Karena itu mari kita coba. Kita kalau sakit sholat sunat, habis sholat sunat tidak juga kita berupaya berpuasa, tidak berpuasa kita berinfak. Bantulah anak yatim, fakir miskin. Insya Allah kita sehat. Yakin saudara. Bantu saudara kita, mama kita, paman kita, adik kita, abang kita, keponakan kita yang tidak mampu menyekolahkan. Kita kesian kepada saudara-saudara. Coba teliti saudara atau orang lain fakir miskin. Nah, anak yatim ini banyak lah. Tapi fakir miskin lah. Yang sedih kita menerima zakat hanya sekali setahun. Hari ini ada Basnas. Tapi Basnas ini menurut saya tidak efektif pembagiannya. Kadang-kadang penguasa mengambil kesempatan, mengambil nama dari pembayaran zakat Basnas itu ya. Saya nggak takut mengkritik. Ya, karena saya ingin meluruskan jalannya, fungsinya setiap pekerjaan. Baik itu Basnas dan sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini niat saya tulus melihat saudara-saudara saya yang lemah ekonominya, yang tidak bisa menyekolahkan anak, yang tidak mampu, akhirnya anak-anaknya jadi pecandu narkoba, saudara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.